Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah di segmen edukasi dan informasi kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup memprihatinkan nih, yaitu rupiah lagi-lagi mengalami pelemahan nih, bahkan sampai ke 17.300 per US dollar ya. Nah, kira-kira ada apa sih? Nah, untuk membahasnya saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Emas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Jadi gimana Rin? Kok bisa sampai segini gitu? Ya faktornya banyak banget sih, Banyak banget, di ya. eksternal dan di dalam negeri kita. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin coba kisi-kisinya internal sama eksternal kira-kira berapa persen? Sebenarnya kalau kita ngomong itu lebih banyak internal tentu. Oh tentu aja internal ya. Karena memang kalau secara eksternal semuanya juga ini kan melemah kan, tapi ternyata kita yang paling lemah nih. Nah, kenapa tuh kan pasti ada. Oke, berarti tetap ya meskipun udah ada eksternalnya lagi kacrut, ternyata negara kita sendiri lebih kacrut. Oke bosku, supaya nggak tinggal infonya, jangan kemana-mana, tapi channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah mungkin langsung kita bahas dulu ya nih. Ada apa sih Rin? Kok bisa tiba-tiba segitu gitu kan? Apalagi kemarin juga diikuti setelah hari Kamis huru-hara ada rupiah turun, besoknya IHSG-nya ikut anjlok nih, koreksi kalau nggak salah 2% ya hari Jumat kemarin. Nah ini ada apa nih Rin gitu? Ya sebenarnya macam-macam ya Ja. Tapi mungkin kita ini dulu ya, kenapa sih IHSG lemahnya sampai sedalam itu gitu kan? Yang pertama kalau dari eksternal itu memang semua itu ngalamin gitu kan. Oh ya oke. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita yang paling dalam nih dibandingkan Asia Tenggara yang lain ternyata kayak gitu secara year to date. Nah, terus juga 17.300 itu adalah titik tertingginya rupiah nih. Atau maksudnya titik telemahnya ya rupiah. Pelemahan tertinggi lah gitu ya. Iya. Ini kan jadi perhatian ya Ja gitu. Sebenarnya ini pun udah dibantu nih dengan Bank Indonesia membeli SBN dan lain sebagainya sebesar 111 triliun sekian lah. Oh ya oke. Itu kan angka yang besar nih untuk ngekip lah istilahnya, ngekip nilai rupiah. Iya, mempertahankan dia tetap ada di situ aja ya sebenarnya. Iya. Terus juga kemarin sempat tingkat suku bunga nggak dinaikkan dan nggak diturunkan, gitu kan. Tapi juga masih kurang nih gitu. Nah kalau misalnya suku bunga itu dinaikkan, gitu kan, mungkin rupiah memang bisa mengalami penguatan gitu. Tapi kalau suku bunga dinaikkan, ada sentimen negatifnya nanti pengaruh ke fiskalnya. Kita kan tahu sendiri, pemerintah ini lagi fokus banyak banget program gitu. Misalnya MBG lah, ada koperasi desa lah dan sebagainya macamnya gitu kan. Nah kalau suku bunga dinaikkan tentu akan pengaruh nih ke pertumbuhan perekonomian. Iya, daya beli masyarakatnya juga makin carut marut ya. Apalagi bensin udah kemarin tiba-tiba ikut naik ya kan. Terus kalau suku bunganya naik juga, matilah Mbak. Udah gila loh. Terus juga kalau dibilang Indonesia ini bagus atau enggak gitu kan, secara fundamental ekonominya bagus ya gitu kan. Kalau kata Pak Purbaya kan fundamentalnya bagus, iya benar. Tapi masalahnya adalah kepercayaan investor gitu. Iya betul. Nah beberapa kebijakan yang dianggap fenomenal gitu kan, itu investor masih kurang percaya, jadi capital outflow itu terus terjadi nih gitu. Dan ini nilainya cukup besar gitu kan, jadi akan pengaruh ke rupiah nih, udah pengaruh ke rupiah ya. Nah makanya pemerintah mungkin bisa lebih memikirkan lagi lah gitu kan, kebijakannya yang secara rasional gitu. Yang pertama itu, dan yang kedua juga kebijakannya yang sebaiknya memudahkan lah investor itu supaya balik lagi ke Indonesia. Karena mereka juga takut ya, mereka udah invest di Indonesia gitu kan, terus duitnya dipakai beli motor MBG. Nah. But what the hell, but? Itu dia sebenarnya agak-agak rancu sih gitu kan. Mana kan juga mau ada
rencana pajak ekspor gitu. Oh, Itu juga iya. bisa jadi mikir-mikir nih investor gitu kan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Oke, Rin. Nah, tadi kan sebenarnya juga sempat bahas soal kebijakan ekspor dan ada tekanan-tekanan fiskal ya. Coba kita mulai dari kebijakan ekspor dulu nih. Gimana si kebijakan ekspornya itu bisa mempengaruhi rupiah nih? Nah, kalau kebijakan sebenarnya dari pemerintah itu ada ini ya, pembatasan produksi. Kan kita tahu sendiri ya kalau Indonesia itu adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Nah, itu bukan mau ya, bahkan udah dibatasin dan juga batu bara juga dibatasin. Nah, berarti kan ini akan terpengaruh ke ekspor yang semakin menurun gitu kan. Ya, meskipun niatnya memang untuk terutama nikel ya, untuk menaikkan harga nikel sendiri. Tapi kan kalau permintaan globalnya melemah, untuk apa gitu kan? Pertanyaannya untuk apa kita mengurangi produksi kalau memang permintaannya lagi rendah. Iya, betul. Hah, kok gitu sih? Terus juga kalau selain batu bara dan nikel itu juga ada CPO. Nah kan kita CPO juga ya produksi terbesar di dunia. Nah untuk CPO sendiri pemerintah malah membuat sebenarnya bagus ya untuk program B50 gitu. Itu sebenarnya bagus untuk mencampurkan CPO dan minyak mentah ya, biar nggak terlalu bergantung gitu kan dengan minyak mentah. boy. Tapi sisi negatifnya adalah CPO jadi kebanyakan untuk konsumsi domestik gitu. Jadi ekspornya berkurang. Gitu. Itu juga jadi highlight. Nah, sebenarnya kalau untuk porsi ekspor Indonesia itu yang menyumbang paling banyak masih batu bara aja, yaitu sekitar 30-an%. Meskipun nikel dan CPO kita produksi yang paling banyak ya di dunia. Tapi tetap batu bara yang masih menyumbangkan pendapatan paling besar ya. Benar. Nah, jadi pembatasan batu bara tadi juga akan pengaruh juga nih gitu kan ke ekspor. Nyakitin semua. Oke, Rin. Nah, kalau tadi udah sisi dari kebijakan ekspor ya. Kalau sekarang dari sisi fiskalnya nih. Emang kira-kira apa nih yang membuat rupiah sampai lemah begini gitu? Benar, ya. Kan juga tadi sempat dibahas ya tipis-tipis. Jadi kayak ada MBG, ada Kopdes, ada 3 juta rumah. Itu adalah kebijakan yang nggak sedikit nih pakai anggaran. Anggarannya ya, makan anggaran lah ya bisa bilang. Nah, jadi defisit ini bisa terus melebar nih. Nah, bahkan Fitch itu udah bilang bahwa kemungkinan defisit anggaran itu bisa lebih dari 3%. Waduh. Nah, padahal kita tahu ya, batas kita adalah 3% gitu kan. Nah, bahkan bisa ke 4%. Waduh. Hancur. Tapi kalaupun 3%, mereka pun masih mau ajari gitu. Asalkan memang nggak secara berkelanjutan gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan nih ke pemerintah karena kan ini juga bisa mengganggu trust investor lah. Kalau defisitnya lebih dari batas, udah gitu berturut-turut lagi, kalau berkepanjangan tahun depan begitu lagi kan kagak beres juga ya. Benar, itu juga jadi perhatian. Ya. Semoga sih pemerintah bisa mendengar ya masukan. Mengkaji ulang ya semoga. Iya benar. Oke. Nah untuk MBG, Kopdes dan 3 juta rumah ini kan anggarannya gede-gede nih gitu kan. Harus dipikirin juga lah gimana. Karena buktinya ternyata masih menyebabkan defisit anggaran. Pendapatannya nggak seberapa. Ya, pendapatan negaranya nggak seberapa. Kalau pendapatan karyawan MBG-nya kan apa joget-joget tuh kemarin. 6 juta rupiah per hari. Dan dari situlah semuanya meledak. Oke, Rin. Nah, jadi setelah kita tahu tadi kan ada kebijakan fiskal yang agak mengkhawatirkan, kebijakan ekspor juga lumayan mengkhawatirkan. Nah, jadi kesimpulannya gimana, Rin? Apakah kita harus panik ataukah ada hikmah di balik bencana yang terjadi? Nah, yang pertama ya kesimpulannya pelemahan rupiah itu nggak cuma karena eksternal, kan selalu framingnya adalah karena konflik Timur Tengah, padahal enggak sebenarnya. Karena kita ya memang seluruh dunia tuh melemah, tapi kita lebih paling melemah di Asia Tenggara. Masalah di domestik tuh yang pertama tadi kan arus modal yang terus-terusan keluar. Itu juga karena menurunnya kredibilitas pemerintah. Iya, betul. Terus
terus juga ada kebijakan ya yang kurang friendly lah gitu, Iya. ya kan. Dan yang ketiga adalah tekanan fiskal, di mana program-program pemerintah ini cukup besar. Iya. Salah satunya MBG itu ya, yang setahun bisa 300-an triliun. Waduh. Ya itu Oke. juga perlu dikaji ulang. Oke, nah sekarang kalau misalnya dari sektor ini nih, ada nggak Benar. sektor-sektor yang diuntungkan dari bencana ini gitu? Benar. Yang pertama pasti yang fokusnya ke ekspor gitu. Itu satu. Dan yang kedua sektor-sektor yang memang produksinya adalah safe haven atau emas. Oh, ya emas, kan. oke. Itu juga boleh dilihat. Dan terus yang ketiga ada consumer goods karena program pemerintah ya kayak MBG dan Kaupdes Iya, itu juga. oke. Consumer goods atau consumer non cyclical kayak gitu sih. Dan Oke. untuk saham-sahamnya bosku bisa lihat ya. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal mengapa rupiah ini sampai 17.300 dan juga kira-kira kiat-kiatnya kita harus apa nih gitu kan. Nah, semoga bisa menjadi insight untuk investasi bosku dan juga menjadi insight untuk pengambilan keputusan bosku terkait perekonomian di rumah ataupun perekonomian negara nih ya kan. Maksudnya kalau bosku mau investasi ke perusahaan mana, bosku harus lihat juga nih apakah ini keadaan dalam negerinya mendukung atau enggak. Benar. Oke bosku, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah membahas rupiah ini secara detail dan kita mau ucapkan juga terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Ini Sekuritas Channel di Indonesia.